Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas karunia nikmatnya lah kita semua bisa diberi kesempatan untuk masih bisa menghirup udara di muka bumi ini. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat qiblah rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Beliau mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun a'lamu annahunna haqqun, ma afa imru'un an madlamatin illa zadahullahu biha izzan. Wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yabtaghi biha kathratan illa zadahullahu biha faqran. Wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba shadaqatin yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa zadahullahu biha kathratan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, "Thalathun a'lamu annahunna haqqun." Ada 3 hal yang saya meyakini bahwa itu adalah nyata terjadi. Yang pertama, ma'afa imru'un an madlamatin illa zadahullahu biha izzan. Yang pertama yang diyakini Rasul bahwa itu adalah nyata adalah tidaklah seseorang mengampuni kesalahan orang lain yang mendoliminya, illa zadahullahu biha izzan, kecuali orang tersebut yang memaafkan orang yang mendoliminya akan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil kesimpulan dari yang pertama ini. Jadi tidaklah kita mampu meminta maaf kepada orang yang menyakiti kita, maka Allah akan menambah kemuliaan kita. Bukan menjadi orang hina, justru akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, qati'ur rahmi mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Biasanya setiap ada permasalahan antara satu sama lain itu akan menimbulkan putusnya tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi adalah hal yang paling dibenci Allah. Sehingga Rasul pernah mengatakan, qati'ur rahmi, adapun orang yang memutuskan tali silaturahmi, mal'unun, orang tersebut dilaknat Allah, walau mata, sekalipun dia meninggal, fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu akan mendapatkan laknat Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah sekalipun dia meninggal di dalam Ka'bah. Dalam arti meninggal di dalam Ka'bah adalah hal yang luar biasa. Jangankan meninggal di dalam Ka'bah, meninggal di masjid itu pun adalah hal yang bagus. Apalagi di Masjidil Haram, apalagi di dalam Ka'bah. Tapi kalau orang tersebut memutuskan tali silaturahmi, dia tetap akan mendapatkan laknat Allah sekalipun dia meninggal di dalam Ka'bah. Yang kedua, wama fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alati. Tidaklah seseorang
mulai meminta-minta, yabtaghi biha kasrotan, dengan tujuan hanya untuk memperbanyak harta. Seorang yang meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, illa zadahullahu biha faqran. Orang tersebut tidak akan semakin bertambah hartanya, tapi Allah akan menambah dia kepakirannya. Akan semakin pakir. Itu Rasul mengatakan hal yang saya yakini itu pasti nyata. Jadi tidaklah seseorang meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, maka dia akan ditambah-tambah kepakirannya oleh Allah. Semakin meminta, semakin kurang. Semakin meminta, semakin kurang. Yang ketiga, Rasul menyatakan yang saya yakin itu adalah nyata. Wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba shadaqatin. Tidaklah seseorang memulai bersedekah yabtaghi dengan harapan biha wajhallahi ta'ala, dengan harapan dari sedekahnya tersebut tidak lain hanya karena Allah, illa zadahullahu biha kasrotan, maka orang tersebut akan semakin ditambah-tambah rezekinya oleh Allah. Jadi yang ketiga, Rasul yang meyakini bahwa itu adalah nyata. Ketika seseorang bersedekah dengan tujuan tidak ada lain hanya karena Allah, maka yakin Allah akan menambah-nambah hartanya. Jadi kesimpulannya dari hadis yang saya bacakan tadi, Rasul mengatakan saya meyakini ada 3 hal yang itu adalah nyata. Yang pertama, Rasul mengatakan tidaklah seseorang meminta maaf, memulai meminta maaf, maka orang tersebut akan ditambah-tambah kemuliaannya. Hampir rata-rata orang itu tidak menginginkan meminta maaf duluan dikarenakan membela egonya, tapi dia rela mendapatkan laknat Allah. Yang seharusnya terjadi, dia harus rela mengalahkan egonya demi mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua tadi Rasul mengatakan yang saya yakini itu adalah nyata, yaitu tidaklah seseorang mulai meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak harta, maka Allah akan menambah-nambah kepakirannya. Pakir itu adalah sifat yang kurang, selalu kekurangan, selalu berkurang, selalu kekurangan, tidak bisa menutupi kebutuhannya. Itu adalah pakir namanya. Ada 3 kriteria yang Rasul sebutkan. Yang pertama, ada yang dinamakan fakir. Yang kedua, ada yang dinamakan miskin. Yang ketiga, ada yang dinamakan goni. Yang pertama, yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Hasil dari usahanya hanya bisa menutupi di bawah 50%. Itu adalah fakir. Seperti halnya ada seorang yang mempunyai kebutuhan tiap hari 10.000 misal. Dia hanya mampu menutupi kebutuhannya 3.000. Maka itu yang disebut fakir. Jadi yang dinamakan fakir adalah kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, ada yang dinamakan miskin. Yang dinamakan miskin adalah orang yang tidak mampu menutupi kebutuhannya. Hasil dari usahanya hanya bisa menutupi di atas 50%. Seperti halnya seseorang mempunyai kebutuhan setiap hari 10.000, tapi dia bisa mencukupi kebutuhannya hanya 7.000 dalam sehari, maka masih kurang 3.000. Itu yang dinamakan miskin. Yang ketiga, ada yang dinamakan goni atau disebut orang kaya. Yang disebut orang kaya adalah orang yang mempunyai bekal hidup selama 3 hari ke depan. Itu disebut orang kaya. Apabila melihat dari kriteria yang tadi, hampir kebanyakan orang adalah orang kaya. Namun kita kurang mensyukuri akan nikmat Allah. Lalu yang terakhir tadi Rasul mengatakan yang hak terjadi, yaitu tidaklah seseorang memulai bersedekah dengan tujuan karena Allah, maka Allah akan menambah rezekinya, semakin banyak rezekinya. Semakin bersedekah itu semakin banyak rezekinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sahabatillah, mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.